Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Gais, para pemirsa MAJID TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-9 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna, demikian juga di bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu puasa sebagai prasyarat takwa. Dari sini pasti akan muncul pertanyaan, apa artinya puasa itu sebagai prasyarat takwa? Bukankah puasa itu sendiri? Bukankah puasa itu sendiri adalah perbuatan takwa? Kenapa justru puasa disebut sebagai prasyarat dari takwa? Memang puasa di satu sisi adalah perbuatan takwa, tapi di sisi lain dia adalah prasyarat untuk melaksanakan takwa, prasyarat untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Sebagaimana saya sampaikan di pengajian yang lalu, bahwa puasa itu ibaratnya adalah sebagai lambaran, sebagai dasar yang memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa syarat terwujudnya suatu amal soleh itu ada dua, yaitu adanya tekad yang kuat untuk melaksanakan amal soleh tersebut, dan yang kedua adalah kemampuan kita untuk menundukkan halangan-halangan, kemampuan kita untuk menundukkan nafsu yang menghalangi kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Atau boleh juga dibalik, bahwa yang pertama itu adalah menghalau, menghilangkan hawa nafsu yang menghalangi kita melaksanakan kebaikan. Kemudian yang kedua itu adalah tekad atau kemauan kuat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, dan kemudian Imam Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sarana atau media yang paling ampuh untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah dengan berpuasa. Oleh karena itu, tidak salah kalau dikatakan bahwa puasa itu adalah prasyarat untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Dalam artian apa? Dalam artian puasa dalam kapasitasnya sebagai media untuk menundukkan hawa nafsu. Tapi puasa sebagai suatu perbuatan yang di situ ada niat, yang di situ ada waktu, yang di situ ada tata aturan, maka puasa bisa juga disebut, atau puasa disebut juga sebagai ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala
dalam sebuah hadis qudsi berfirman, kullu amali bani adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal perbuatan anak Adam, semua amal perbuatan manusia itu adalah untuk diri mereka sendiri, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalas pahala puasa yang dilakukan oleh orang mukmin. Nah, jadi puasa di satu sisi memang ibadah, tapi puasa itu sendiri adalah penuh misteri. Penuh misteri. Pahalanya bisa tidak ada, pahalanya bisa tidak terhingga, pahalanya bisa sedikit, pahalanya bisa sangat banyak. Nah, khusus untuk puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjanjikan bahwa pahala berpuasa di bulan suci Ramadan itu sangat-sangat besar. Sehingga dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang sengaja membatalkan puasa, atau barang siapa yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur apapun, maka satu hari dia tidak berpuasa itu tidak bisa diganti meskipun dia seandainya berpuasa selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain, karena pahala dari ibadah yang kita laksanakan bulan suci Ramadan itu sangat-sangat besar. Baik, kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang berbicara tentang prasyarat takwa di dalam Al-Quran, dalam artian bagaimana? Dalam artian adalah apa sih sesuatu yang bisa kita lakukan, yang kalau itu kita lakukan maka kita mempunyai kemungkinan besar atau kita dimudahkan untuk melaksanakan ketakwaan. Kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, itu paling tidak ada lima tempat atau 5 tema di dalam Al-Quran di mana suatu perbuatan atau suatu sikap itu bisa menyebabkan kita itu menjadi bertakwa atau dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketakwaan. Yang pertama, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu dari mana dan bagaimana kita berasal. Ini adalah termasuk prasyarat kita bisa melaksanakan ketakwaan. Yaitu kita harus tahu, kalau dalam bahasa Jawa itu adalah ngerti sangkan paraning dumadi. Kita dulu itu berasal dari apa? Kita itu berasal dari mana? Apakah kita itu tiba-tiba jedul dalam keadaan sudah besar, dalam keadaan sudah bisa berbuat sewenang-wenang seperti sekarang ini? Kalau kita mau melihat bagaimana bertahun-tahun sebelumnya wujud kita, bagaimana ketika kita itu masih lahir, masih bayi, bagaimana keadaan kita ketika masih kanak-kanak. Kemudian kita lihat juga orang-orang tua
atau orang tua kita yang kita banggakan, taruhlah misalnya dia itu adalah pangeran, mempunyai orang tua seorang raja, coba dilihat juga orang tuanya dulu itu bagaimana. Apakah lahir kemudian sudah sedemikian besar berkuasa? Tidak. Siapapun kita itu pasti mengalami yaitu proses di mana kita itu adalah makhluk yang sangat lemah, bayi orok yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mau mengingat sangkan paraning dumadi, kalau kita mau merenungkan bagaimana keadaan kita ketika masih bayi dan seterusnya, maka akan muncul bahwa kita itu adalah sebetulnya adalah hamba yang lemah. Hamba yang lemah. Setelah kita tahu bahwa kita itu adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya, maka pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita dilahirkan di muka bumi? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah, supaya mereka menghamba, supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi kadang muncul pertanyaan yang kritis ya. Pertanyaan yang kritis biasanya dari mahasiswa. Kalau memang manusia dan jin itu diciptakan, ya, diciptakan untuk menyembah Allah, tapi kenapa mayoritas manusia di dunia itu justru tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah satu. Pertama-tama kita harus sepakat dulu, apa arti dari liya'budun? Apa arti ya'budun? Apakah ya'budun itu artinya adalah mutlak atau melulu artinya adalah menyembah? Ternyata tidak. Bahwa arti ya'budun ya bisa diarti menyembah dalam artian orang Islam kemudian sholat, orang Islam kemudian melakukan ibadah. Tapi ya'budun itu sendiri artinya bisa juga yaitu posisi atau status menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu yang kita ambil sebagai arti dari ya'budun, maka bisa kita lihat bahwa alam semesta, seluruh manusia itu mau tidak mau pasti tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti tunduk kepada hukum Allah. Oke, orang-orang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang ingkar itu adalah hatinya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ajalnya, apakah dia itu bisa mengingkari hukum Allah? Daya dan kemampuannya, apakah bisa menentang hukum Allah? Apa dumeh kalau dekne iku wong kafir kemudian iso melayu buanter dengan kecepatan 200 km per jam? Tidak mungkin. Apa dumeh dekne kemudian kafir kemudian dia bisa menolak hukum Allah sehingga tingginya itu bisa 3 meter? Tidak bisa. Jadi sekafir-kafir orang yang kafir, sekafir-kafir orang yang kafir,
ajalnya, rezekinya, daya dan kemampuannya itu tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak salah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka tunduk patuh terhadap hukum-hukumku yang aku terapkan di dunia. Makna yang kedua bahwa ayat tersebut itu adalah dalam konteks bahwa kita manusia demikian juga dengan jin, mau tidak mau itu pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh kepada manusia, bukan. Ma uridu minhum ayyut'imun wa ma uridu minhum ayyarzuqun. Aku tidak menginginkan, mengharapkan dari mereka supaya mereka memberi aku makan, kata Allah. Aku tidak menginginkan, mengharapkan dari mereka supaya mereka memberi rezeki kepadaku, tidak. Tapi justru kita manusia itu yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menanam sebuah biji, taruhlah biji jagung. Biji jagung itu kemudian tumbuh tunas, kemudian menjadi tinggi. Apakah itu atas perbuatan kita? Apakah kita itu tiap hari mendudut batang jagung itu supaya panjang? Atau dari dalam tanah kita mendudul batang jagung itu supaya dia lebih tinggi? Tidak. Paling-paling yang kita lakukan itu hanya menyirami, memberi pupuk. Kita sama sekali tidak bisa menjadikan biji jagung itu kemudian bisa meletak, kemudian tumbuh tinggi. Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa kita itu adalah mau tidak mau adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita itu sadar dengan semuanya itu, sadar bagaimana keadaan kita ketika masih bayi orok, bagaimana keadaan orang-orang tua kita ketika mereka masih bayi orok yang sangat lemah, bahkan ketika sudah dewasa pun sebetulnya adalah lemah, maka ini dimungkinkan kita akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah atau ketakwaan. Jadi yang pertama, prasyarat supaya kita bisa menjadi takwa itu adalah kita ingat atau tahu dari mana dan bagaimana kita berasal. Yang kedua, sebagai prasyarat supaya kita itu bisa bertakwa, yaitu sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 63, juga surah Al-A'raf ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu Bani Israel, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Prasyarat yang kedua supaya kita itu bisa bertakwa, yaitu teguh pada janji. Kalau dalam ayat ini
Yang dijadikan sebagai contoh itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah sebuah bangsa yang sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibebaskan dari cengkraman Fir'aun, dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir menuju Palestina, menuju Syam pada saat itu. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Palestina, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tapi sebagian besar dari mereka itu tidak mau memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguh pada janji. Teguh pada janji. Ini istilah orang Jawa itu ya. Istilah orang Jawa itu ya lidah. Orang harus bisa menjaga lidah. Orang harus bisa menjaga komitmen. Dan ketika kita itu bisa berkomitmen dengan janji, dengan sumpah, dengan kesepakatan yang sudah kita buat, maka kita akan dengan mudah bisa melaksanakan perintah, melaksanakan kewajiban dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana seorang pejabat sebelum dia itu melaksanakan kewajibannya, dia harus melalui yaitu sebuah prosesi yang sakral, yaitu pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah. Orang kalau setingkat menteri yang mengambil sumpah adalah presiden, disorot oleh kamera, disiarkan ke seluruh Indonesia, ke seluruh jagat raya, supaya dilihat, disaksikan oleh semesta bahwa si pejabat itu sudah mengambil sumpah dan mengambil janji. Ini adalah dalam rangka supaya ketika dia itu melaksanakan kewajiban, melaksanakan tata aturan dan sebagainya, itu bisa lebih mudah, bisa lebih konsisten dan lebih bertanggung jawab. Yaitu dengan diberi janji itu, dengan beri janji. Dan itu juga yang diajarkan oleh Al-Quran. Diajarkan oleh Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran itu mengatakan, kenapa kamu tidak mau beribadah? Mana janjimu dulu? Mana sumpahmu dulu? Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Mana janjimu dulu? Mana sumpahmu dulu? Dan kita semua tahu ya, bahwa ribuan tahun atau mungkin jutaan tahun sebelum kita lahir di dunia, ketika kita masih ada di alam arwah, kita semua itu sudah mengambil janji dan bersumpah bahwa kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita sudah berjanji dan bersumpah akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah kalau janji, sumpah, janji, sumpah itu kita tepati, maka insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan ketakwaan dengan baik. Nah, yang ketiga, prasyarat supaya
kita itu bisa dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan, itu adalah menggunakan akal budi. Jadi kalau yang pertama tadi, ingat sangkan paraning dumadi. Yang kedua, teguh pada janji. Dan yang ketiga adalah menggunakan akal budi. Sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Penyebutan qisas di sini itu tidak perlu kita artikan melulu kasusnya adalah kasus qisas. Tapi yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah yang diturunkan kepada kita, kalau kita mau menalarnya dengan akal budi, maka di dalamnya ada hikmah-hikmah, ada faedah-faedah, ada rahasia-rahasia yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan setelah kita sampai pada tahapan itu, kita insya Allah akan bisa mudah melaksanakan ketakwaan, bisa mudah melaksanakan ibadah. Semua syariat, semua ajaran yang diturunkan oleh Allah, itu di dalamnya pasti ada hikmah, pasti ada manfaat untuk kita. Dan kalau kita mau merenungkan, mau menggunakan akal kita, mau menggunakan nalar kita, mau menggunakan akal budi kita, maka kita bisa melaksanakan ibadah dengan sangat-sangat senang. Puasa misalnya, puasa. Kalau kita hanya melihat puasa dengan sepintas, itu adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang sangat menyakitkan. Bagaimana tidak? Biasanya siang-siang kita bisa minum es teh dengan sangat segar, kita bisa minum es teler, kita bisa makan sop, makan soto, enak. Kok kemudian disuruh berpuasa? Itu adalah hal yang sangat memberatkan, hal yang sangat menyiksa. Pagi-pagi subuh-subuh lagi enak-enaknya tidur, kita disuruh bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Itu sangat menyiksa kita. Tapi kalau kita mau menggunakan dengan akal jernih, apa sih yang dibutuhkan oleh fisik kita? Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Apakah hanya makan, tidur? Tidak. Ibarat mesin, dia tidak boleh dipacu untuk terus beroperasi terus menerus tanpa istirahat. Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh kita perlu adanya waktu untuk istirahat. Tubuh kita perlu adanya waktu untuk menenangkan diri. Apalagi kalau kita melihat diri kita, bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasmania dan rohania, unsur jiwa, unsur badan wadak, jasad gelondongan, yang semuanya itu harus diberi asupan gizi, yang semuanya itu harus diberi nutrisi. Bukan hanya sekedar tubuh, tapi jiwa, rohani
harus juga diberi asupan gizi. Kalau hanya tubuh yang diberi asupan gizi sementara rohani tidak, maka akan oleng, gampang stres, gampang mumet. Dua-duanya harus imbang antara fisik dengan rohani, antara dengan jiwa. Nah, jadi ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada kita tidak lain dan tidak bukan, di dalamnya pasti ada hikmah, di dalamnya pasti ada rahasia dan manfaat bagi kita sendiri, bagi kita sendiri. Man 'amila shalihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat amal salih, maka keuntungannya, kemanfaatannya, kegunaannya itu kembali kepada diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Bahkan kita memberi anak yatim bantuan makan, minum, beasiswa dan sebagainya, itu semuanya kembali kepada kita. Uang kita tidak hilang, tapi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu ya, zakat, infak, yang kelihatannya uang kita menjadi berkurang, yang kelihatannya kita itu mengeluarkan sesuatu dari apa yang kita punya, tapi sejatinya itu adalah kembali kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah, di dalam menghadapi ajaran-ajaran Allah, kalau kita memakai al-albab, al-lub, akal budi, maka insya Allah kita akan bisa dipermudah untuk melaksanakan ketakwaan dan ibadah. Dan yang selanjutnya yaitu konsisten pada prinsip tidak terpengaruh banyaknya hal yang menggiurkan. Nah, setelah kita tahu dari mana dan bagaimana kita berasal, setelah kita sudah memegang janji dan sumpah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui betapa manfaat yang sangat besar dari ajaran-ajaran Islam bagi diri kita, setelah kita tahu itu semua, maka kita harus konsisten. Kalau kita sudah menganggap bahwa Islam adalah agama yang benar, ajaran Islam adalah ajaran yang bermanfaat, oke. Kita harus konsisten, tidak boleh tengok sana, tengok sini, tidak boleh terpengaruh oleh ajaran sana, ajaran ini, tidak boleh kita itu tergiur dengan kembang-kembang yang ada di sana, kembang-kembang yang ada di situ. Kita harus teguh, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Rumus yang keempat, supaya kita itu bisa mudah dalam bertakwa, kita itu harus konsisten menjalankan ajaran Islam dengan konsekuen. Kalau kita sudah memilih Islam sebagai agama, kalau kita sudah melihat betapa indahnya Islam, betapa mulianya ajaran Islam, maka kita jangan sampai tergiur dengan ajaran-ajaran, dengan propaganda yang lain. Dan yang terakhir, ada suatu tips, ada suatu media
di mana kita itu bisa melaksanakan ketakwaan dengan baik dan itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Puasa. Puasa. Barangkali kita oleng ya. Kita oleng di dalam berjalan. Oke, kita tahu agama ajaran kita adalah ajaran yang bagus. Tapi kadang kita oleng dengan propaganda dari orang-orang sebelah. Apa yang harus kita lakukan? Berpuasa. Berpuasa, kalau kita merujuk pada Imam Ghazali, tidak ada sekedar menahan makan dan minum, tapi berpuasa hati, berpuasa anggota tubuh, berpuasa pikiran, berpuasa ruh. Maksudnya bagaimana? Ketika kita disodori suatu ajaran atau propaganda dari orang lain, apa yang kita lakukan? Kalau kita bisa membantahnya, kita lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa membantahnya dengan baik, kalau kita tidak bisa melawannya dengan argumen yang kuat, maka yang harus kita lakukan adalah berpuasa pikiran. Kita tidak pedulikan omongan mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika komitmen kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu sudah mulai loyo, sudah mulai berkurang, maka apa yang kita lakukan? Berpuasa. Suatu ketika kita dalam infak, dalam membantu orang lain, itu terasa berkurang karena usaha kita sedang surut, maka yang kita lakukan adalah berpuasa. Dalam artian apa? Berpuasa dalam artian yaitu kita menahan diri untuk membelanjakan uang kita untuk kebutuhan kita pribadi. Ditahan. Yang tadinya pengen ganti mobil, ditahan dulu, berpuasa. Yang tadinya pengen merenovasi rumah, ditahan dulu, berpuasa. Yang tadinya pengen memperlebar usaha, ditahan dulu, berpuasa. Supaya apa? Supaya ibadah berinfak, supaya ibadah berzakat itu masih bisa kita laksanakan. Jadi kalau kita melihat bahwa puasa itu adalah sebagai prasyarat untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan ketakwaan, maka puasa di sini artinya adalah sangat luas. Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan apapun yang mana dengan penahanan itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah bahwa perintah puasa di dalam Al-Quran ya, itu adalah keniscayaan bagi umat manusia. Puasa itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Pada pengajian yang lalu sudah saya sampaikan, kalau di dalam Al-Quran masalah sholat, itu ada sholat yang dilakukan kemarin, yang dilakukan nanti, yang dilakukan besok. Zakat ada yang dilakukan kemarin, ada yang dilakukan besok.
haji dimungkinkan juga. Tapi untuk puasa kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu tidak ada di dalam satu ayat pun bahwa puasa itu dilaksanakan ya dalam bentuk fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Semuanya adalah dalam bentuk yaitu masdar. Yang artinya apa? Yang artinya adalah bahwa puasa itu harus melekat pada diri kita seterusnya dan selama-lamanya. Puasa, tahan diri. Suatu ketika kita ingin ngelencer atau berbuat maksiat, tahan diri, puasa. Suatu ketika kita ingin ngunek ke wong, memarahi orang lain karena dia sudah menyakiti kita, puasa, tahan diri. Kemudian puasa adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan, dan dengan puasa ketakwaan akan terjaga terus menerus. Nah, ini disebutkan yaitu di dalam la'allakum tattaqun. Mengapa menggunakan fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab mempunyai makna yaitu at-tajaddud wal istimrar. Artinya adalah selalu baru dan akan berlangsung secara terus menerus. Baiklah para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.